gue nggak biasa jadi operator Zoom gitu. Ajak ngobrol. Udah kok aku record ya. Oh ya, oke Kanit. Thank you. Aku pengen ajak ngobrol nanya siapa nih? Ania Fitri. Apa kabar? Hai, baik. Iya, kelas berapa kamu? Aku masih kelas 11 SMA. Oh, oke, berarti harusnya kakak. Maaf ya. Gak apa-apa, Rencananya, santai aja. ya oke. Rencananya pengen PTN atau di mana nih? Rencananya sih PTN, Oke, so tapi happy. masih bingung. Ya, semangat ya. Terima kasih. Lain gimana? Kok Anissa Mahdi Sukoharjo gimana? Aku mau ngobrol dong sama kamu, boleh nggak? Hai Kak, aduh maaf ya Hai. Kak, gelap. Kamu kenapa? Kalau kamu kelas Laptop dari Solo sih Kak. Sukarjo itu nama tempat saya, tapi sekolahnya di Solo. di Solo, kamu mau kuliah di mana? Undip apa di mana? UNS, Bekap Oh, tuh. keren nggak apa. Semoga keterima. Amin ya amin. Jurusan apa? Lebih ke pendidikan tapi bingung pendidikannya pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan bahasa Indonesia. Ya pokoknya Wow, hubungannya gitu-gitu. keren banget. Gimana? Nggak tertarik kebijakan pendidikan, mengubah sistem pendidikan Indonesia. Iya Kak, soalnya aku kayak prihatin gitu sama sama guru-guru sekarang gitu loh Kak. Kayak lebih mementingkan nilai gitu. Aku ngerasa harusnya tuh ngajar itu harusnya begini gitu loh Kak. Aku setuju sih. Aku Pinginnya juga tuh pingin jadi guru karena pingin memperbaiki itu. Soalnya aku kan murid terus kayak kurang ngerti sama guru ngajarin gini kok aku nggak ngerti. Aku pingin suatu saat nanti ketika aku jadi guru, aku bisa jadi guru yang baik, jadi muridku senang gitu, bisa mempelajari gitu. iya sih benar. Maaf Kak, jadi bingung. Keren banget ya, kenapa ya kayak uh, bersyukur banget gak sih Shal yang ikut tuh orang-orang yang udah punya visi keren gitu. Ya. Tapi kalaupun kayak belum ada bayangan Ya. mau gimana gitu-gitu juga nggak apa-apa banget kan ya. Kayak gue mau seneng gitu loh. Kayak kita beragam. Ada yang udah tahu mau kemana. Ada yang belum. Terus kayak tapi kayak kita bakal tetap memberi informasi gitu. Terus kayak gue seneng aja gitu. Apaan sih gue ngomong apa? Saling menginspirasi. Iya. By the way Kayak guys, shout out to Shali yang tulisannya Become More Indonesia karena dia sama Abel Hutagalung yang construct this event bareng sama Kanitia juga. Hey. mungkin ada yang masih gak apa. Iya nggak apa-apa. Kan ada tahu Keren nih. postingan di DM yang tentang gap year. It's okay tahu. It's totally fine. Itu di Iya ya. komen. Itu aku suka banget. Go check it out guys. Iya. Mungkin kalau misalnya kalian ada lagi yang gap year bisa tuh dicek kayak posannya itu gue suka banget sih kan kayak banyak banget orang yang bilang kayak gap year tuh gagal bla 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 tapi kayak kita ngomongin kita ngediskusin kalau itu sebenarnya nggak bener ya nggak Bel? Yes. Sebenarnya selain mungkin stigma masyarakat terhadap orang-orang yang gap year, itu aku juga kesel sama orang yang ngira nggak kuliah sama dengan nggak punya masa depan kayak Bener no, nggak banget. gitu sebenarnya. Ada yang kuliah, ada yang nggak kuliah karena dia memutuskan untuk kerja. Karena kan kayak porsi keputusan setiap orang berbeda. Iya bener banget. Ini ada yang ngomong maaf kak kalau nanti kameranya tiba-tiba mati karena laptop error ya nggak apa-apa kok. Oke Oke, Abel is bentar. Maaf tadi harus pergi dulu bentar. Oke. start sekarang aja kali ya Bel ya. Yep, boleh start sekarang aja. Oke. Silahkan share screenshot. Oke, wait.
Oke, yuk mulai ya. Okay, so hi everyone. Welcome to Choosing the Right University for You by Become More Indonesia. Sebelumnya aku ingin perkenalkan diri dulu. Nama aku Abel dan aku salah satu board member di Become More. Dan hari ini aku bakal jadi moderator untuk webinar ini. Dan sebelumnya aku pengen bilang terima kasih untuk semua yang udah mendaftar dan ikutan webinar ini, baik dari Zoom atau dari live stream YouTube. Dan aku juga ingin say thank you for the community partners, ada Gores Denai, Mimpi Movement, High School MUN, Arise a Rose, Positivity Project, Sustain the Nation, Nizamia, Andalusia School, Sekolahmu, Kita Berkisah, dan Mindful Bless. Dan go check them out karena they're really good communities and organizations. Oke, jadi sebelum kita mulai, aku ingin kenalin kalian dulu tentang apa sih itu University Chat. Jadi, University Chat adalah program di Becomeware di mana kita menghubungi para Becomers dengan mahasiswa-mahasiswi dari berbagai macam kuliah. Dan kita ingin membantu kalian lebih banyak ke dalam mendapatkan info dan insight baru supaya kalian bisa benar-benar mendaftar dan bisa meraih ke kuliah impian kalian. Nah, kita tuh nyadar kalau misalnya banyak banget para Becomers di sini tuh ingin kuliahnya di Indonesia. Dan kita bisa lihat kalau misalnya there is a stigma antara PTN dan PTS. Like, we can't deny that. Jadinya, kita ingin break that stigma dan ingin kalian lebih fokus ke dalam memilih kuliah yang benar-benar cocok untuk kalian. Jadi, hari ini kita ada 2 speaker untuk kalian, yaitu Kak Ray dan Kak Shiva. Coba Kak Shiva on cam dan say hi to everyone. Halo. Halo semua, selamat malam. Ya, jadi hari ini Kak Shiva sama Kak Ray bakal share insight ya tentang PTN dan PTS ya. Yes, sangat benar, Bel. Michelle, next slide, Michelle. Oke, jadi sebelum kita mulai, pastikan audio atau mic kalian tuh di-mute agar webinar ini terlaksana dengan baik. Lalu nanti juga bakal ada Q&A session. Jadi untuk pertanyaannya cukup kalian hold it dulu dan kalian baru komen di kolom chatnya pas Q&A sessionnya di akhir acaranya. Next, Shal. Oke, sekarang kita mau ice breaking dulu ya. Jadi aku pengen kalian untuk coba search site menti.com dan kalian masukkan kode ini 2963877. Nanti kalian cukup menjawab pertanyaan dan nanti bakal muncul ke screen ini karena kita ingin lebih tahu tentang perguruan tinggi yang kalian inginkan dan apa yang menurut kalian penting dalam decision prosesnya. Jadi kalau misalnya udah masuk ke dalam websitenya, bilang aja di kolom chatnya ya kalau misalnya udah ya. Thank you. Udah pada bisa nggak? Kalau misalnya ada yang bingung dalam masuk ke dalam websitenya, bilang aja ya, tanya di kolom chatnya. Oke, ini kodenya 2963877 ya. Aku komen aja kali ya di Zoom meeting. Nah, oke tuh, Elsa Bel udah. Thank you, Bel. Nah, di sini kalian pilih di manakah pilihan universitas kalian, mau tuh PTN atau PTS ya. Ini so far PTN semua ya. Tarik ketawa-ketawa nih. Kenapa, Kak? Enggak apa-apa. Oke. Berat banget nih. Shal, so far responsesnya berapa, Shal? So far responsesnya udah 45 sih. Kita mau tunggu sampai berapa nih? Kita tunggu sampai ada yang mau PTS deh. Betul. Oke.
Nah, akhirnya ada juga yang mau PTS nih. Oke. Si lama ya guys. So far berapa, Shal? Oh, 3%. Naik nih. Udah ada 63 orang, ya 64 orang yang nge-vote. 3%-nya milih PTS. Menarik nih. Mungkin kita next question aja kali ya, guys. Iya, next question aja. Next aja, Shal. Coba change to the next slide. Ya, bentar. Kok nggak bisa next ya? Oh, udah. Nah, udah. Sekarang, apa hal terpenting yang kamu lihat dari sebuah universitas? Itu bisa akreditasi, atau biayanya, atau fasilitas, atau jurusannya. So, just put it in aja, kalian kira-kira aspek penting yang kalian lihat dari university kalian ya. Karena aspek-aspek ini justru harus kalian perhatiin dalam proses decision making dalam memilih universitas kalian. Ini berarti yang paling gede itu akreditasi ya, jadi banyak yang malah mengutamakan akreditasi, ranking, terus ada jurusan ya, jurusan study environment. Okay, this is really important sih, study environment sama dosennya. Kayak you have to make sure kalau misalnya kalian di environment di kuliahnya tuh yang cocok dan sesuai untuk kalian supaya kalian proses pembelajarannya bisa oke. Okay. There's 65 responses. Masukin terus ya guys, yang belum jawab, jawab aja. Wow, oke. Jadi kebanyakan I think lebih banyak mengutamakan akreditasi rankingnya ya sebenarnya. Oke, mungkin segini udah cukup ya, Bel. Should we move forward to the presentation? Oh ya, kita masuk aja ke caranya. Ya, I think that's enough for the ice breaking. Jadi we can see kalau misalnya majority itu pada nilainya PTN dan there are so many different aspects dari pemilihan yang paling penting di kuliah kalian ya. Nah, jadi kita mulai aja webinarnya. Sekarang kita ingin lebih kenal lagi dengan speaker kami. Mungkin kita mulai dari Kak Ray ya. Coba Kak perkenalkan namanya, fakultasnya, kuliahnya di mana, dan kira-kira kegiatan apa sih yang Kak Ray suka lakuin di Atmajaya ini. Oke, Abel, terima kasih. Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Carl Ray. Boleh dipanggil Ray aja biar gampang. Oke, saya dari Fakultas Kedokteran dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Untuk saat ini saya senang kalau di kampus itu saya sangat senang pergi ke Museum Anatomi. Itu karena ya sangat keren saya lihat berbagai macam hal yang tanda kutip mistis. Oke. Mistis ya, wah keren banget Kak. Oke. Terus ini Kak Ray itu dari Jayapura ya? Iya, dari Jayapura. Wah, oke. Keren banget sih Kak. Oke, mungkin Kak Syifa bisa kenalan juga nih Kak. Halo, kenalin, nama aku Syifa. Aku dari Teknik Informatika ITB angkatan 2019. Terus apa lagi tadi? Oh, kesibukan di kampus ya. Sekarang aku lagi ini aja sih, sebagai anggota biasa Himpunan Informatika ITB. Itu aja sih. Wah, yang sih Kak, Himpunan ITB. Oke. Yaudah, mungkin kita mulai aja ke the next slide, Shal. Shal, boleh next slide-nya aja.
Oke, jadi di webinar ini kita akan ngasih pertanyaan untuk speaker PTN dan PTS dan mereka akan membagi insight ke kita. Jadi dalam memilih kuliah, kayak we know that there's a lot to take in dan ada banyak banget faktor dalam kuliah. Jadi nggak segampang itu kayak kalau misalnya kita milih kuliah. Jadi ada kayak faktor SMA, ada faktor keinginan orang tua atau karir di masa depan. Jadi untuk pertanyaan ini, bagaimana cara membuat keputusan kuliah tapi tetap memikirkan SMA, keinginan keluarga, dan atau karir? Bisa dimulai dengan Kak Syifa. Oke. Nah, kalau dari aku sebenarnya mungkin aku bakal agak memberikan jawaban yang sedikit lebih mungkin terkesan idealis. Kalau menurut aku, yang paling penting sebelum kita membuat sebuah keputusan dalam hal ini, terutama keputusan yang berhubungan sama pemilihan kuliah ini misalnya ya, adalah bahwa kita tuh tahu dulu gitu, tujuan besar kita tuh sebenarnya apa. Kayak sebenarnya tujuan utama kita ke depannya tuh mau ngapain sih gitu. Jangan sampai kita terlalu fokus dan terlalu khawatir dalam kayak menentukan pilihan kuliah, kayak mau kuliah di mana, terus sampai nanti begitu udah ngejalanin kuliahnya kita malah bingung gitu, abis ini ngapain lagi ya gitu kan. Soalnya aku sendiri pernah beberapa kali ngobrol sama orang-orang dan sama teman-teman aku dan nemuin bahwa kadang tuh banyak anak SMA yang nentuin tujuan dia mau ngapain dalam jangka panjangnya itu setelah dia udah kuliah gitu. Jadi bahkan dia masuk kuliah tuh belum tahu gitu loh mau ngapain. Dan bahkan aku punya temen yang sebelum dia ngejalanin kuliahnya itu dia nggak tahu gitu jurusan yang dia masukin itu sebenarnya ngapain, dan kayak ya belajarnya secara spesifik tentang apa ya, mungkin kayak tahu sekelas gitu, cuma jadinya lumayan kaget gitu pas udah masuk kuliahnya. Nah, kalau menurut aku mungkin banyak orang-orang yang kayak gini karena ngejalanin kuliah mungkin cuma sekedar memenuhi tuntutan dari orang tua atau dari lingkungannya gitu. Jujur kalau aku sendiri sebenarnya sih nggak pernah ngalamin tuntutan kayak gitu ya, tapi menurut aku semua itu harusnya bisa diatasin kalau misalnya dari awal tuh kita udah punya tujuan yang lebih jauh gitu. Jadi coba dibalik prioritasnya, jangan nentuin duluan aku harus kuliah di mana ya, jurusan apa ya, abis itu baru mikirin aku ke depannya mau ngapain. Tapi coba tentuin dulu aku kira-kira mau ngapain ya ke depannya, abis itu baru nanti evaluasi lagi kira-kira buat mencapai tujuan yang aku mau ini, kuliah di sini dengan jurusan ini bisa membantu aku atau enggak ya. Kalau bisa, dan ya udah go for it aja gitu. Mungkin despite tadi di PTN atau PTS, kalau misalnya sebenarnya di situ itu bisa membantu kita dalam memenuhi tujuan kita, jalanin aja gitu. Karena menurut aku selama kita punya tujuan yang jelas, mau jalan menujunya itu gimana, pasti you'll find a way gitu lah. Ya, itu sih dari aku. Wah, keren banget ya. Jadi kalau misalnya kita nentuin kuliah, lebih ke arah nentuin tujuan yang lebih jauh lagi ya, Kak? Iya. Nah, kalau boleh tahu, Kak, pas Kak Syifa nentuin kuliah di ITB waktu itu, apa sih tujuan yang lebih jauh yang Kak Syifa miliki pas saat itu? Oh, oke. Kalau aku sebenarnya nyentuhin tempat kuliah mau kayak universitasnya di mana itu belakangan. Tapi kalau aku tuh dari aku kelas berapa ya? 9, itu aku udah tahu kalau aku mau kuliah di bidang computer science atau informatika gitu, karena tujuan aku adalah aku pengen membuat sebuah startup yang bergerak di bidang teknologi di Indonesia yang bisa menyelesaikan suatu masalah gitu lah yang di Indonesia gitu. That's really cool ya, Kak. Nanti kita tunggu ya, Kak, startupnya nanti. Oke. Maybe kita next aja ke Kare. Oke. Mungkin di sini saya lebih menceritakan apa yang saya alami. Jadi dari pertanyaan ini menunjukkan memang benar-benar terjadi dalam apa yang saya alami. Jadi pada saat itu saya memiliki perbedaan keinginan apa yang saya ingin lanjutkan
berbeda dengan orang tua. Nah, di situ karena perbedaan pendapat, apa saya maunya apa, orang tua maunya apa, jadinya konflik. Saya sempat konflik dengan orang tua, terus akhirnya ya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Nah, saat itu saya berpikir, wah, pada saat itu saya sudah merasa down, saya merasa kayak tidak ada dukungan sama sekali karena saya merasa kalau saya ini jalan sendiri, nggak ada yang bantu saya gitu untuk maju gitu, untuk menentukan saya harus masuk universitas mana, saya harus jurusan mana. Nah, tetapi pada saat itu saya masih SMA dan saya memiliki tanggung jawab pada pas SMA itu. Nah, saat itu saya sudah langsung menentukan prioritas yang akan saya lakukan. Nah, prioritas apa saja yang harus saya lakukan waktu saya SMA, yaitu seperti yang kita tahu, kalau sudah misalkan yang sudah kelas 12, pasti lebih fokus untuk mempersiapkan ujian, mau ujian nasional, ujian sekolah, ataupun ujian praktikum dan sebagainya. Nah, untuk saya memikirkan masa depan untuk mau kuliah atau apa, itu saya tunda dulu. Jadi saya benar-benar fokus untuk menyelesaikan SMA karena itulah yang saya start, itu sudah dimulai pada awalnya dan saya harus menyelesaikannya pada akhirnya. Nah, tetapi walaupun begitu, walaupun saya sudah menomorsatukan itu, saya tetap memikirkan masa depan saya. Nah, misalkan pada saat itu ada SNMPTN. Nah, di situ ada peluang bagi saya untuk mendaftar. Nah, kan itu sama saja saya memikirkan masa depan yang ingin saya lakukan. Tanpa saya mengesampingkan prioritas saya harus belajar, harus menyelesaikan ujian saya di SMA. Nah setelah itu daftar SNMPTN, terus saya sempat iseng-iseng juga daftar beasiswa FK yang saya saat ini jalani. Sudah pada saat itu saya sudah mendaftar, pas sudah mendaftar saya tunggu pengumuman. Nah, pengumumannya kan kayak ada selang waktunya kan. Nah, selang waktunya kan itu lebih fokus kita anak-anak SMA itu lebih baik kita fokus untuk belajar karena itulah yang kita lakukan saat itu. Jangan kita terlalu berpikir, wah, kalau saya daftar ini kayaknya saya gagal deh, kayaknya. Nah, kalau kalian berpikir seperti itu, kalian memikirkan terlalu jauh, malah itu akan merusak apa yang saat ini kalian lakukan, akan mengganggu ujian kalian tidak semangat sekolah. Nah, itu nilai kalian pun turun. Nah, padahal nilai-nilai itu penting untuk nanti kalian masuk kuliah. Nah, setelah itu pada akhirnya saya selesai ujian, terus ini pengumuman SNMPTN. Wah, saya gagal. Nah, ini adalah salah satu kebanyakan kasus yang saya temui, termasuk teman-teman saya sendiri, ketika mereka gagal sesuatu yang mereka sudah harapkan dari jauh-jauh hari, dan gagal di SNMPTN, misalkan di saya, mereka down, mereka tiba-tiba kayak, ya udahlah, gagal di SNMPTN, gagal di ini, nggak mau apa-apa lagi, ya sudahlah, nggak usah kuliah, nggak usah apa-apa, jadi apalah. Tetapi bukan seperti itu, teman-teman. Jalan setiap orang itu berbeda-beda. Walaupun kalian gagal di jalan 1, masih ada jalan 2, 3, 4, dan 5, dan segala macam. Jadi kalian jangan hopeless, kalian gagal di satu jalan, tenang, jalan kalian masih panjang, semua kita masih muda. Jadi belum tentu jalan itu jalan kalian, masih ada jalan. Mungkin kalian ditempatkan di tempat yang lain yang lebih baik sesuai dengan kompetensi kalian. Nah, setelah itu saya gagal di SNMPTN. Nah, tiba-tiba ada telepon nih masuk, terus dibilang, wah, selamat, kamu udah lulus keterima beasiswa. Wah, di situ saya berpikir ternyata jalan saya bukan hanya di SNMPTN, jurusan yang saya daftar SNMPTN, ternyata ada jalur-jalur lain yang tanpa saya sadari sendiri, ternyata itu saya ditempatkan di situ. Jadi di sini saya ingin mengajarkan teman-teman, jika kalian jatuh, jangan cepat gagal. Karena kita masih muda, masih banyak jalan, masa depan kita cerah, asal kita jangan menyerah.
Wah, keren banget ya. Dari awalnya malah cuman iseng daftar ya, Kak, beasiswa. Tapi malah keterimanya di beasiswa ya, Kak? Iya, cuma iseng-iseng pertamanya, tapi akhirnya ya puji Tuhan dapat. Ya, mungkin kalau misalnya kita ikutin keinginan orang tua kita, malah masuknya ke dapat keterima beasiswa. Ah, keren banget. Oke, jadi maybe kita to the next question aja ya, Shal. Oke. Nah, sebelum kita milih kuliah, itu tuh pasti kita harus riset dulu kan. Dan riset tuh bukan something yang easy, dan itu it takes a long process. Nah, kayak itu tuh bukan sesuatu yang bisa kita ngelakuin tuh dalam sekejap satu malam gitu. Nah, jadi bagaimana proses riset tentang universitas dan pilihan karir pada saat SMA? Mulai ke Kak Syifa dulu. Oke, jadi proses research soal kuliah. Kalau aku awal-awal itu aku banyak datang ke univer gitu, baik univer yang universitas dalam atau universitas internasional juga sempat aku datengin gitu. Ke open house kampus-kampus kayak ITB, UI, BINUS itu semua juga sempat aku datengin. Nah, kalau datang-datang gitu biasanya tuh suka dapet guidebook-nya itu gitu kan. Nah, dan di dalamnya itu biasanya ada tentang mata kuliah yang bakal dipelajarin di jurusan itu gitu. Dan kalau dulu itu aku usahain sebisa mungkin tuh aku coba buat research lebih lanjut tentang matkul-matkul yang udah tertulis itu dulu kan. Dan kira-kira sesuai nggak sama ekspektasi aku gitu. Nah, tapi kalau menurut aku pribadi, salah satu cara lain yang lebih efektif lagi dalam membantu aku proses research tentang universitas ini tuh dengan cara ngobrol langsung nih sama orang-orang yang udah pernah nyemplung langsung ke dunia perkuliahan itu di sekolah-sekolah itu lebih tepatnya ya. Jadi aku tuh sebelum daftar aku punya sepupu yang dulu kuliah di ITB, aku punya sepupu yang alumni UI juga, sama punya kenalan juga yang kuliah di PTS gitu. Sebenarnya dulu tuh aku nyoba kalau research, kalau bisa evaluasinya tuh dari berbagai macam sudut pandang. Nah, yang aku suka dari nanya secara langsung sama orang-orang yang udah pernah ngerasain kuliah di tempat yang bersangkutan, itu kita nggak cuma bisa tahu bagian yang bagus-bagusnya doang gitu, tapi mungkin ada kekurangan-kekurangannya juga dari sekolah-sekolah itu yang pernah dirasain secara langsung sama sumber-sumber yang aku tanyain tadi gitu. Nah, hal-hal kayak gini kan hal-hal yang nggak mungkin kita dapetin dari kayak open house atau kayak research online, karena kan kalau kayak gitu kan yang ditampilin kan pasti hal-hal yang positifnya doang gitu kan. Kayak kalau hasil dari nanya-nanya ke sepupu aku tuh, aku juga jadi tahu kalau beberapa jurusan di ITB tuh tingkat kompetitifan di dalamnya tuh tinggi banget, dan kayak lingkungan anak-anaknya tuh banyak yang kayak super ambis gitu deh. Terus kayak mungkin ini nggak cocok gitu loh buat beberapa orang gitu. Dan ya sebenarnya mungkin memang pengalaman orang itu beda-beda ya, kayak ya mungkin apa yang dia rasain nggak mungkin aku rasain, mungkin nggak aku rasain juga, tapi dengan ngobrol langsung sama orang-orang yang udah pernah ngerasain secara langsung, at least aku punya gambaran gitu tentang kayak gimana kuliahnya, proses pengalaman mereka selama kuliah gitu. Gitu, Bel. Oke gitu. Jadi caranya dengan ngobrol sama alumni sama open house ya. Terus apalagi open house sekarang tuh kemarin tuh online bukan ya, Kak? Iya, setahu aku. Lupa sih aku kapan aku nggak datang yang tahun ini. Tapi harusnya iya. Iya, tapi kan sekarang kayak banyak banget juga ya webinar-webinar di mana ngomong sama alumni kayak CETUPES sekarang nih. Jadi emang lebih gampang untuk kita dapat informasi tentang PTNL, PTS gitu. Iya, benar banget. Oke. Mungkin kita next ke Kare. Boleh nih. Nah, silakan Kak. Oke, ini ya, bagaimana kamu cari informasi ya mengenai sekolah-sekolah universitas ya? Tadi kan sudah dibilang saya itu dari Jayapura,
dari Papua, Indonesia bagian timur, paling timur. Nah, mungkin berbeda kasusnya dengan Syifa. Syifa kan datang ke tempat-tempat kan. Nah, kalau dari saya sendiri kan, ya mungkin kalau kita berpikir di timur. Nah, universitas-universitas yang top itu ternyata ada di luar Papua nih. Nah, apa yang saya harus lakukan? Nah, untuk teman-teman yang jauh dari tempat yang dari universitas-universitas ini, jangan kayak kalian itu karena kita di jauh dari tempatnya, kita nggak bisa daftar. Nah, belum tentu kan, zaman sekarang udah maju, kita tinggal googling. Jadi pada saat itu yang saya cari itu saya cari segala informasi di internet itu. Setelah ujian itu saya benar-benar fokus cari. Saya search contohnya top 10 universitas di Indonesia apa, baik swasta maupun negeri. Saya cari tuh semua. Nah, sudah. Nah, selain itu, selain saya cari di internet, saya juga tanya ke guru-guru. Nah, guru-guru kan dulu guru-guru saya juga banyak yang lulusan dari universitas di sekitaran Jawa kan. Nah, di situ saya tanya, waktu itu waktu itu saya juga pilih, kalau nggak salah, saya pilih ITB juga kalau nggak salah. ITB, Pajajaran, sama Atmajaya yang sekarang ini saya jalani. Saya tanya 3 itu ke guru-guru saya, dan ya mereka memberikan segala informasi, terus mereka kayak memberikan kontak alumni-alumni dari sekolah saya yang kuliah. Nah, di situ kan kita bisa saling sharing, bertanya. Jadi kita harus memanfaatkan segala media atau cara untuk kita mengetahui informasi. Nah, kalau kita diam, kita nggak tahu informasi apa yang kita bakalan cari, itu kita nggak akan dapat jawabannya. Jadi teman-teman di sini yang masih SMA, dosen saya tuh selalu berkata seperti ini. Tingkatkan rasa ingin tahu kalian, karena kalau kalian tidak meningkatkan, kalian akan di situ-situ saja. Oke, seperti itu. Wah, keren banget sih. Tapi emang iya sih, kalau misalnya internet, it's a really great resource juga. Cuman kita harus pastiin juga kalau misalnya informasinya tuh benar-benar akurat ya. Terus nanya guru itu emang penting sih, karena kayak guru-guru kita tuh pasti kan yang tahu kan rata-rata lulusan sekolah kamu tuh di mana aja, dan malah bisa untuk nge-connect-in kita sama para alumni ya. Wah, keren sih. Oke, yuk kita ke the next question. Nah, dalam kita memilih universitas, kita one of the great ways itu untuk ngebuat pros and cons list. Jadi kita kan udah banyak banget nih pilihan universitas. Dari setiap universitas kita bisa memilih pro dan kontranya. Jadi bagaimana cara kalian untuk membuat pros dan cons setiap sekolah? Dimulai sama Kak Syifa. Oke. Oke, kalau menurut aku, yang harus dilakukan untuk membuat pros dan cons list ini, yang pertama, tentuin dulu nih, apa sih yang paling penting buat kita saat kita nyari sekolah gitu. Nah, ini nih bisa beda-beda banget buat semua orang, dan pastinya nanti juga bakal ngefek ke proses penilaian masing-masing sekolahnya. Dan menurut aku, aspek-aspek ini tuh nggak harus semuanya dari segi akademik gitu kok. Karena memang kan pasti ada hal-hal yang mungkin nggak secara nggak langsung bakal ngefek ke kegiatan perkuliahan kita gitu kan. Walaupun bukan kayak hal-hal yang terkait ke akademiknya secara langsung, kayak tadi akreditasi atau kayak alumninya pada kerja di mana gitu. Kalau buat aku sendiri sih, pada waktu itu aspek-aspek yang menurut aku penting itu adalah yang pertama, yang pertama kalau dari segi akademiknya itu kredibilitas universitas dan jurusannya. Terus yang kedua, range lulusannya kira-kira udah pada kerja di mana aja. Terus yang ketiga, biaya. Dan yang keempat, kegiatan non-akademik, lebih tepatnya kegiatan non-akademik di kampus. Nah, ini kayaknya dari tadi yang aku sebutin itu udah banyak aku baca juga tadi ya, dari yang di menti.com itu juga. Kayaknya udah banyak yang
sama gitu kan sama aku, aspek-aspek yang dianggap pentingnya. Nah, tapi mungkin buat orang lain listnya ini isinya juga bisa beda-beda banget. Mungkin ada yang anggap lingkungan tempat kampusnya sebagai salah satu faktor yang penting gitu dalam penilaian, atau mungkin seberapa dekat kampusnya dengan kayak keluarga, karena mungkin ada yang nganggap mungkin nggak bisa jauh-jauh dari keluarga, itu mungkin juga bisa jadi salah satu aspek yang dianggap penting gitu. Nah, berikutnya kalau udah nentuin aspek-aspek yang menurut kita penting, baru balik lagi ke yang tadi, lakuin research tentang masing-masing kampus itu, terus ya diplot aja gitu, kira-kira kampus mana yang lebih unggul untuk setiap aspeknya gitu. Kalau tadi yang aku lihat dari hasil menti.com itu, kayaknya akreditasi banyak banget yang milih gitu kan. Sebenarnya akreditasi itu penting nggak sih? Kalau menurut aku pribadi ya, akreditasi itu menurut aku penting, tapi bukan hal yang paling penting atau hal yang harus paling pertama dilihat dalam menentukan tempat kuliah. Karena aku ngomong berdasarkan pengalaman aku aja ya, di kuliah pun kalau misalnya akreditasi jurusan dan universitasnya misalnya A, tapi kalau kitanya sendiri aja nggak serius atau kayak setengah-setengah ngejalaninnya, kan ya sama aja, pasti hasilnya nggak maksimal juga. Atau justru sebaliknya juga, walaupun mungkin kita kuliah nggak di tempat yang terkenal banget atas akreditasinya, tapi kalau asal kita punya usaha yang cukup dan mau gitu buat belajar, aku rasa sih juga bahkan mungkin bisa ngelampauin orang-orang yang kuliah di sekolah-sekolah yang akreditasi A gitu. Gitu sih kalau dari aku. Ya sih, aku juga setuju banget sih kalau misalnya akreditasi tuh bukan kayak segalanya juga kan, karena tuh kita lebih untuk memilih mana university yang lebih cocok untuk kitanya ya kan. Iya gitu. Ya sih, itu benar banget. Oke, dan mungkin kita juga bisa bilang kalau misalnya aspek setiap orang tuh, aspek pentingnya tuh tiap orang beda-beda, karena kan kita punya prioritas yang beda kan untuk setiap orang, karena kita kepribadiannya beda dan cara belajar kita juga beda kan ya. Oke. Jadi mungkin kita next ke jawabannya Kari. Oke. Jadi dulu bagaimana saya menentukan pros dan cons, pro dan kontranya. Yang pertama yang paling penting menurut saya itu akreditas. Baik itu dari universitasnya maupun dari prodinya sendiri. Nah, tahun kalau nggak salah tahun ini atau tahun lalu itu saya ikut dalam akreditasi prodi. Jadi di situ saya bertanya, apa sih sebenarnya pentingnya akreditasi itu, manfaatnya apa sih sebagai kita mahasiswa, apa sih manfaat dari akreditasi itu? Nah, di situ saya tanya dan di situ ada banyak sekali dosen dan mereka bilang akreditasi ini bisa dibilang bisa menjadi nilai tambah ketika nanti suatu saat kita mencari kerja. Nah, apalagi saya sendiri dari Fakultas Kedokteran. Nah, misalkan saya ingin mendaftar di rumah sakit kalau suatu saat nanti saya ingin kerja. Nah, di situ saya kan harus menyerahkan dokumen. Terus nanti ditanya dari universitas mana, akreditasinya di mana. Nah, itu akan sangat membantu. Jadi itu menjadi poin plus ketika nanti suatu saat kita ingin mencari kerja itu. Salah satu poin plus dari akreditasi dari suatu universitas. Yang kedua, prestasi jelas ini harus kita juga lihat, karena ya bisa dibilang kalau jika kamu masuk ke universitas top, maupun top atau enggak top, tapi kalau ada prestasinya, pasti ada poin lebih kan. Nah, jadi itu harus kalian, dasar-dasar yang harus kalian pikirkan. Jadi walaupun kalian mau masuk universitas mana, tapi tetap lihat prestasinya apa. Wah, ternyata dia unggul di bagian ini sesuai dengan potensi saya. Kalau saya masuk, saya ikut lomba, saya juara, saya membanggakan nama universitas dan juga nama saya. Nah, yang ketiga, yang paling jelas ada prodi yang disediakan. Percuma kita daftar ke universitas yang kita tuju, kita cuma pikir universitasnya, bukan prodinya.
Padahal yang penting itu bukan univ sebenarnya buat saya, prodi. Percuma kita misalkan saya ingin ambil fakultas teknik kehutanan, tapi terus saya ke salah satu universitas swasta, saya mendaftar, tiba-tiba kaget-kaget tidak ada prodinya di situ. Lah, lucu. Maksudnya itu jadi kesannya lucu gitu. Kita udah ngotot masuk ke universitas ini, udah ngotot, wah ini top 10, tapi percuma. Walaupun dia top 10, top 1, tapi walaupun dia nggak sediain prodi sesuai dengan potensi kita buat apa? Jadi yang penting itu kita harus tahu prodinya, bukan universitasnya, ingat itu. Lebih penting. Terus yang terakhir, kualitas fasilitas dan sarana prasarana jelas. Ini juga salah satu menunjang soft skill kita. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kenapa tadi pertama pas Abel bilang sukanya apa pas kuliah, saya suka ke lab anatomi, karena di kampus saya itu adalah satu-satu, kalau nggak salah pertama dan satu-satunya kalau nggak salah lab anatomi terlengkap di Indonesia. Jadi ya jelas saya harus menggunakan fasilitas itu untuk belajar, apalagi kita belajar tentang organ manusia itu waktu benar-benar susah. Tapi kalau kita benar-benar disediakan di depan mata kita dan kita melihat dan kita membayangkan, itu benar-benar jadi poin plus ya suatu saat ketika kita belajar. Oke. Gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya akreditasi sama prestasi lebih ke nilai plusnya ya sebenarnya. Iya. Dan kalau prodi dan itu untuk kembali lagi sih ke riset sih, harus benar-benar kita riset lagi apakah benar-benar tuh prodi yang kita incer tuh ada nggak sih di universitas tersebut. Dan fasilitas tuh justru itu penting sih untuk kayak kita melihat apakah nanti universitas itu bisa menyediakan sarana untuk kita bisa lebih mengembangkan diri lagi ya. Iya, betul. Oke. Yaudah, kalau gitu kita next question aja. Nah, ini menarik sih. Jadi ini apa sih yang membuat satu universitas dari pilihan universitas yang lain lebih menarik? Mulai dari Kak Syifa. Oke. Jadi kalau pas aku udah nentuin kalau aku mau kuliah di Indonesia tuh aku daftar ke 3 universitas. Yang pertama itu ITB, yang kedua UI, dan aku juga daftar ke PTS. Aku daftar ke PTS-nya tuh BINUS waktu itu. Semuanya jurusannya computer science semua, atau teknik informatika. Dan aku tuh waktu itu udah sempat diterima juga di BINUS, sempat dapat beasiswa juga di BINUS, dan tapi akhirnya aku lepas karena dapat di ITB. Faktor utamanya sebenarnya yang pertama karena orang tua aku lebih pengen aku ngerasain sekolah di sekolah negeri, karena sebelumnya kan aku kan dari swasta, dari SMA-nya dari swasta. Jadi aku belum pernah juga ngerasain di sekolah negeri, dan pas SMA itu bisa dibilang sekolah aku cukup kecil dan latar belakang muridnya tuh nggak terlalu variatif gitu. Maksudnya ya dari anak Jakarta semua, terus kayak ya anggapan orang tua aku adalah bahwa kalau misalnya aku masuk universitasnya di PTN, latar belakang murid-muridnya tuh bakal sangat beragam banget kan, dan diharapkan aku bisa kayak memperkaya koneksi dan pengetahuan tentang budaya yang berbeda-beda gitu. Dan emang itu ternyata benar, aku ngerasain banget kalau sekarang di PTN tuh teman-teman aku beneran background-nya tuh variatif banget. Ada yang dari Bali, ada yang dari Riau, ada yang dari mana-mana lah pokoknya. Terus aspek lain yang sebenarnya aspek lain yang juga kenapa aku nggak jadi milih UI waktu itu adalah karena kalau misalnya aku kuliah di UI kan aku bakal tinggal di Jakarta juga kan, terus kayak aku bakal tinggal di rumah juga kan. Sebenarnya aku juga lebih pengen memperkaya pengalaman aja sih, agak ya rantau-rantau dikit, walaupun nggak terlalu rantau banget juga sih sebenarnya Jakarta Bandung, tapi pengen punya pengalaman itu sih,
pengalaman tinggal sendiri gitu lah. Keren banget sih. Terus apalagi Kak Syifa tuh sekolahnya dulu SMA internasional ya? Iya, benar. Jadinya tuh beda banget ya pengalamannya kalau pas di PTN. Iya benar, beda banget. Maksudnya ya aku sih sebenarnya ngerasa dua-duanya ada enaknya, tapi ya emang beneran beda banget aja. Tapi Iya. aku cukup enjoy sih di keduanya. Wah, ya semoga langsung enjoy terus ya Kak. Iya benar, amin. Oke, mungkin bisa next ke Kare. Oke, mungkin dari saya itu kembali ke pribadi dan minat kita masing-masing sih. Contohnya, kenapa saya memilih Universitas Atmajaya mengesampingkan saya mendapat beasiswa Fakultas Kedokteran. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita harus mengembangkan pola pikir kita, mengembangkan rasa pengen tahu kita. Nah, ketika kita minat di suatu prodi, terus kita cari tahu, otomatis semua perasaan senang itu dari dalam diri kita sendiri. Jadi pas kita cari semua itu terus bisa dibilang kita seperti kayak orang pacaran gitu, saling suka dan suka, ya udah langsung gas. Jangan tunggu lagi karena udah pasti potensi kalian di situ. Mungkin itu. Wah, oke. Jadi sebenarnya emang kita ngeliatin ke pribadi dan minat ya, jangan ngeliatin dari nama kuliahnya doang. Kita harus ngeliatin kualitas dan prodinya yang sesuai sama kita, dan juga akreditasi dan lulusan sebelumnya ya. Oke, jadi kita ke next question aja, kita percepat. Shell, ke next slide-nya, Shell. Oke. Nah, itu kan kalau misal kuliah sama SMA tuh beda banget kan. Pasti banyak tuh yang mengalami culture shock juga gitu. Nah, itu kira-kira ada nggak sih apa hal-hal yang ingin kamu ketahui sebelum memasuki kuliah kamu sekarang? Bisa ke next slide-nya biar kita buat Kak Syifa. Oke. Jadi sebenarnya kalau buat aku sendiri, hal yang I wish I knew sebelum aku masuk ke kuliah adalah ini sebenarnya buat aku pribadi ya, aku tuh cukup dulu pas SMA tuh cukup pengen semuanya aku ambil gitu. Jadi kayak aku ngelakuin ini iya itu iya. Nah, tapi begitu masuk kuliah, aku awalnya masih punya mindset yang kayak gitu kan. Masih kayak aku ngerasa bahwa aku harus bisa semuanya gitu. Aku harus kayak aktif dalam organisasi ya, harus dapetin nilai bagus ya, harus dapetin ini iya itu iya, pokoknya gitulah. Nah tapi makin sini aku makin sadar kalau ya nggak gitu maksudnya kalau misalnya di kuliah tuh kayak apalagi kalau misalnya di jurusan aku ya agak nggak mungkin gitu kalau misalnya untuk ngambil semua hal gitu dan expect untuk berhasil dan atau kayak apa ya untuk sukses di segala macam aspek perkuliahan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya aku I wish I knew kalau misalnya kayak aku nggak harus kayak gitu di awal gitu, kayak aku I wish kayak ada yang ngasih tahu gitu kalau misalnya kayak ya dari awal lebih baik udah nentuin dulu aja gitu kayak mau fokus di mana, terus kayak ya kalau misalnya kita udah nentuin aspek mana yang kita mau fokusin, ya udah beneran fokusin untuk memperdalam dan explore di bidang itu aja. Kalau aku pribadi kebetulan saat ini lagi lebih fokus untuk memperdalam di hal bidang keorganisasian. Nah, kalau di ITB sendiri, bidang keorganisasiannya itu ada kepanitiaan, ada kegiatan mahasiswa, ada himpunan, sama ada organisasi mahasiswa terpusat. Nah, tapi jadi sekarang kayak istilahnya aku agak mengarahkan lebih banyak tenagaku ke bidang ini sih. Jadi kayak, tapi bukan berarti juga aku nurunin atau kayak beneran nggak peduli sama sekali sama kayak
bidang-bidang lainnya juga sih, tapi kayak ya lebih membagi ke arah ini aja sekarang gitu. Gitu, Bel. Iya, oke. Karena apalagi kan kuliah itu pasti kan jauh lebih berat kan. Dan kita banyak banget opportunities yang kita bisa dapetin di kuliah. I think we've discussed about it di Instagram BM kita. Kita pernah nggak discuss tentang opportunities take it or leave it. Karena kita ngelihat kalau misalnya tuh ada banyak banget kesempatan-kesempatan di depan kita, tapi bukan berarti kita harus mengambil semuanya. Jadi kita harus lebih mementingkan untuk fokus dulu ya, Kak. Untuk fokus ke... maksudnya. Iya. Ini screen-nya... Mendingan kita beneran fokus dan kayak mendalami satu bidang daripada kayak ngambil semuanya tapi jatuhnya nggak ada yang fokus gitu, nggak ada yang kepegang. Wah, oke sih. Nah, maybe kita langsung ke the next answer dari Kare. Kalau saya dari sendiri sih, apa yang ingin saya ketahui, yang pertama dan terutama untuk saya, apalagi kuliah jauh dari tempat asli, yaitu merantau. Saya pada awalnya tuh benar-benar sulit beradaptasi. Jadi beradaptasi di lingkungan baru, orang-orang baru, dan budaya baru. Apalagi saya dari Papua dan kota yang saya tempati ini memang benar-benar jauh dari lokasi saya. Dan saya benar-benar bingung pada saat itu apa yang harus saya lakukan dan bagaimana saya survive dari hal seperti ini. Bisa dibilang tantangan alam buat saya untuk melanjuti studi saya di suatu tempat. Nah, tetapi pada saat itu, apa yang saya lakukan, ternyata ada beberapa hal yang saya lakukan pada saat itu. Ini juga tips untuk suatu saat nanti kalau di sini ada teman-teman yang ingin merantau, jangan putus asa kalau kalian tiba-tiba sulit beradaptasi. Saya memberikan tips sesuai dengan apa yang saya lakukan juga pada saat waktu awal kuliah. Yang pertama itu cari teman yang asalnya dari tempat yang kalian rantau. Jadi teman itu akan menjelaskan tentang daerah itu, menjelaskan bagaimana kalian bergaul, bagaimana kalian melakukan sesuatu di lingkungan yang baru. Nah, karena apa? Karena kalau kalian tidak menyesuaikan dengan budaya, dengan orang-orang baru, kalau kalian hanya menggunakan gaya kalian dari daerah asal kalian benar-benar akan susah dalam mengikuti perkuliahan. Itu benar-benar susah. Padahal awalnya saya benar-benar susah. Tapi karena teman saya, dia membantu. Jadi yang pertama, kalian harus cari teman. Yang kedua, tanyalah sebanyak mungkin apa yang kalian mau tanya dan biasakan diri seperti berbahasa, contohnya bagaimana. Nah, karena apa? Kalau saya berbicara dengan logat saya dari Papua dan saya berbicara dengan orang Jakarta yang benar-benar jauh beda antara langit dan bumi, yang bahasanya beda, itu nggak akan nyambung. Apalagi saya fakultas kedokteran, sedikit-sedikit harus kerja kelompok, harus berkomunikasi, harus benar-benar ada yang menyatukan. Jadi yang paling penting kalian harus cari teman. Jangan malu-malu, karena kalau kalian malu, kalian nggak bisa survive di kuliah. Jadi harus masuk kuliah, artinya kalian harus berani pantang menyerah. Malu tuh buang jauh-jauh. Waktunya berani. Apalagi kalau kalian tidak berani. Oke. Wah, keren banget nih. Soalnya kan juga di Bikamur sekarang udah dari berbagai macam daerah kan ya. Jadi ini untuk yang merantau nih, emang pasti bakal experience culture shock sih, bakal susah untuk beradaptasi. Tapi kita harus juga terus berjuang aja, terus mencari informasi dan menyesuaikan diri aja. Oke, yuk kita ke the next question. Okay, now this is getting interesting nih. Kan persiapan kuliah tuh buat setiap orang tuh beda-beda kan ya. Ada yang udah belajar setahunan, atau mungkin ada yang belajarnya kayak cuma beberapa bulan, tapi ada juga yang kayak mungkin lebih milih untuk ambil gap year. Nah, bagaimana persiapan kamu untuk menuju kuliah yang kamu inginkan? Bisa di next slide. Oke, buat Kak Syifa, silakan. Oke, kalau misalnya persiapan aku buat UTBK sebenarnya mungkin bisa bilang mirip sama anak-anak SMA lainnya, terutama di Jakarta kali ya. Kayak aku ikut bimbel di luar sekolah, dan kalau untuk durasi persiapannya aku
mulai persiapan untuk UTBK itu pas awal masuk kelas 12 sih. Dan kalau untuk tingkat keseriusan aku dalam persiapan, jujur aja lumayan serius, karena aku sadar bahwa di sekolah aku itu kan kurikulumnya beda ya. Kurikulum sekolah aku itu ada namanya kurikulum IB, dan materi-materi dan model soal yang diujikan di UTBK itu cukup bisa dibilang beda banget lah sama yang diajarin di sekolah. Bahkan aku kelas 11-12 itu nggak dapet pelajaran biologi sama sekali, jadi aku harus ngejar sendiri materi biologi 3 tahun itu dalam 1 tahun terakhir pas SMA. Jadi mungkin memang for some people bisa dibilang cara belajar yang kayak gini, yang kayak emang drilling, ngerjain latihan soal itu mungkin emang kurang ideal, aku ngerti. Tapi ya memang pada kenyataannya persiapan buat masuk PTN di Indonesia satu-satunya cara saat ini ya kayak gitu, karena emang tuntutannya kayak gitu, karena jadi ya mau nggak mau kemarin persiapan aku ya dipenuhi dengan banyak latihan soal, pendalaman materi, latihan soal gitu terus sih. Wah, keren banget sih, apalagi aku kan ada beberapa temen aku di sekolah internasional ngambil kurikulum IB kan, terus tuh berat banget, banyak banget project kan ya Kak? Iya sih, lumayan, makanya cukup chaos juga tuh kelas 12. Tapi setidaknya the hard work pays off ya Kak? Akhirnya juga keterima juga di ITB. Yes, benar banget. Keren banget. Oke, mungkin buat Kare bisa menjawab juga. Mungkin untuk persiapan PTS-nya mungkin hampir sama dengan Siva juga, mengikuti bimbingan belajar, mungkin cuma beda di waktunya. Jadi saya bimbelnya itu hanya sebulan untuk mempersiapkan tes masuk universitasnya. Jadi mungkin Siva itu tadi berapa bulan ya? 8 ya kalau nggak salah tadi. Kalau saya cuma sebulan, nah bayangkan mempersiapkan sesuatu untuk masuk universitas hanya dalam sebulan. Nah, gimana caranya? Itu udah mepet, apalagi apa yang harus dilakukan. Nah, di situ saya benar meninggalkan, ya dalam tanda kutip, hal-hal duniawi. Saya benar-benar meninggalkan hal-hal semua itu dan fokus belajar. Jadi misalkan yang kelas 12 kan akhir-akhir udah selesai ujian, wah nanti pasti kan ada acara-acara sana sini. Nah, saya tuh setelah ujian saya langsung berangkat, dan persiapan sebulan itu benar-benar sebulan saya kayak dikurung di satu tempat sebulan, dari pagi sampai malam belajar, tidur pagi sampai malam belajar, semua gitu. Jadi saya memprioritaskan, karena ya ini masalah menyangkut masalah masa depan kita. Untuk acara-acara tuh itu bisa nanti. Yang penting kalau kita sudah, misalkan yang tadi pertanyaan pertama, kita sudah selesai job kita di SMA, nah kita lanjutkan ke langkah berikutnya, kita fokus ke masa depan kita. Oke. Wah, keren banget. Gila, cuman bimbingan belajarnya cuma sebulan doang tuh belajarnya. Cuman sebulan loh gitu. Ya, tapi bisa kita lihat sih kalau misalnya kita mempersiapkan untuk tes kuliah gini, sebenarnya untuk juga sesuaiin juga sih sama kapasitas kalian juga. Kayak mungkin kalau emang kalian sanggup dalam sebulan aja, ya silahkan. Tapi kalau misalnya kalian ingin lebih persiapkan lagi, bisa jadi berapa bulan sebelumnya juga bisa sih. Iya, itu tergantung dari kita masing-masing. Iya, tapi pun nggak harus ini kan ya, nggak harus juga bimbingan belajar. Kalian juga bisa belajar dari sendiri aja, karena kan banyak tuh tryout UTBK atau materi-materi pelajaran di internet gitu. Jadi kalian juga bisa belajar mandiri, itu a great option juga sih sebenarnya. Oke, bisa ke next question aja, Shell. Nah, ini this is getting interesting sih. Apakah kuliah yang kamu ikuti merupakan pilihan pertama kamu? Ya, oke. Kak Syifa silahkan jawab. Karena ketawa-ketawa nih, Kak. Kalau buat aku sih, kalau buat aku, jujur kalau untuk jurusan, iya. Kayak tadi aku udah sempat bilang juga,
teknik informatika tuh emang pilihan pertama aku, dan aku sebenarnya udah menentukan fix aku pengen kuliah di jurusan yang berhubungan sama teknik informatika itu mungkin dari sejak kelas 9, karena emang dari dulu minat aku dan aku udah banyak eksplor juga di bidang itu. Tapi kalau untuk universitasnya sendiri bukan. Aku baru nentuin aku mau ngejar ITB tuh awal kelas 12 gitu. Sebelumnya aku masih berharap banget bisa kuliah di luar negeri, khususnya sebenarnya waktu itu awalnya inceran aku tuh pengen kuliah di Kanada, karena apalagi aku dari sekolah yang dari sekolah inter dan teman-teman aku juga banyak yang kuliahnya mau keluar gitu kan, jadi kayak sempet kepingin dan tertarik juga gitu. Nah, aku tuh pertama pengen masuk ke University of Waterloo, habis itu akhir-akhir berubah jadi pengen masuk ke University of Toronto atau U of T yang juga di Kanada juga. Justru itu aku udah daftar, udah ngelewatin proses admission, dan bahkan udah diterima juga, udah dikasih offer di jurusan computer science-nya University of Toronto, tapi akhirnya nggak jadi aku ambil karena kendalanya adalah biaya yang sangat-sangat mahal banget, dan akhirnya dan yang kedua adalah keluarga aku kayaknya waktu kurang setuju juga kalau misalnya aku S1-nya di luar, jadi akhirnya mutusin buat ya udah untuk S1 ini aku kayak bakal ngambil nerusin di Indonesia aja dulu, terus habis itu baru akhirnya nentuin di ITB gitu. Fun fact aja, waktu itu tuition fee yang buat di UFT itu sekitar 400 sampai 500 jutaan setahun. Makanya lepas langsung aja jadi. Duh, mahal banget, pusing nanti harganya. Tapi nggak apa Kak, udah keren Kak, terima di ITB kok. Keren banget sih. Oke, mungkin ke Kari nih sekarang. Kari, gimana nih? Wah, aduh, FK pilihan terakhir. Mungkin teman-teman bisa lihat tadi pertanyaan apakah kuliah kamu bukan pilihan pertamamu? Tidak, ini adalah pilihan terakhir dalam hidup saya pada saat itu. Jadi saya itu membenci FK itu sudah dari SMP. Saya benar-benar tidak suka fakultas kedokteran karena apa? Sekolahnya lama, belajarnya tuh terlalu banyak, terus terlalu ngada-ngada, terlalu ribet lah untuk hidup lah, untuk suatu hidup. Nah, tapi pada akhirnya ya saya iseng-iseng ikut, cuma daftar iseng-iseng ya taruh nama aja lah, cuman kayak ikut-ikut rame-rame gitu, terus sama teman-teman. Nah, tetapi walaupun saya ikutnya pada awalnya saya membenci, saya iseng-iseng cuma ikut, tetapi ada sesuatu makna yang saya dapat pada waktu saya mengikuti proses dari awal sampai akhir saya mendapatkan beasiswa ini. Yang paling saya tidak akan lupakan seumur hidup saya waktu ingin wawancara. Jadi pada saat itu wawancara itu di salah satu rumah sakit di Papua, dan itu lokasinya cukup jauh dari sekolah saya waktu saya berada di sekolah. Dan saat itu hujan lebat, dan saya mengendarai motor, saya tidak membawa mantel. Dan setelah itu saya punya dua keputusan pada saat itu. Apakah saya ingin pergi atau saya ingin biarkan saja, karena pada dasarnya saya ini membenci Eva sama sekali. Saya cuma iseng-iseng ikut, buat apa? Saya dalam istilahnya nerobos hujan hanya untuk wawancara, buat apa? Tetapi pada saat itu tiba-tiba saya dalam hati saya pikir, mending saya gagal karena saya mencoba daripada saya gagal daripada saya tidak mencoba sama sekali. Ya sudah, pada saat itu saya putuskan untuk pergi nerobos hujan ke rumah sakit. Itu masuk ke ruang dokternya untuk wawancara, itu saya benar-benar basah. Terus kursinya itu kursi dokter itu sampai basah, padahal itu biasa dipakai pasien. Nah, setelah itu saya keluar, dan setelah itu pulang saya sakit. Setelah itu sakit, dan itu mungkin setelah selang 2-3 bulan itu ditelepon, dibilang selamat kamu lolos ke tahap berikutnya. Wah,
di situ tiba-tiba saya terdiam dan saya mau evaluasi diri bahwa ternyata walaupun pada dasarnya saya membenci sesuatu, saya benar-benar tidak menyukai sesuatu dari lama, tetapi kalau dibandingkan dengan usaha yang saya lakukan, itu benar-benar jauh. Saya benar-benar mengangkat kedua usaha saya dengan kedua tangan saya. Membenci itu saya benar-benar injak sampai hancur lebur. Dan kalian tahu bahwa saya satu-satunya orang yang iseng-iseng daftar lolos, satu-satunya orang yang daftar lolos pada saat itu di sekolah saya. Padahal waktu itu saingan di sekolah saya itu hampir 30-40 orang, dan saya bersaing juga dengan orang lain, dan ya untungnya disaring 8 orang dari setiap daerah, terus ke Jakarta. Tadi seperti saya bilang bimbel 1 bulan, terus itu disaring lagi dari 8 jadi 4 orang, dan syukurnya puji Tuhan saya salah satu yang mendapatkan beasiswa itu. Gila, keren banget. Ceritanya menarik sih, dari iseng-iseng malah iseng-iseng bermanfaat nih kalau kata Tias nih. Gila, keren banget sih. Jadi emang mungkin sesuatu yang kita kira dari pilihan terakhir malah dapatnya beasiswa, itu emang sesuatu yang wow banget sih. Oke, kita nggak akan pernah dilupain ya Kak. Oke. Nggak bisa. Oke, kita next question aja nih. Nah, ini setelah kamu diterima di universitas kamu, apakah kamu merasakan kesuksesan atau malah merasakan kegagalan dari diri sendiri atau lingkungan di sekitarmu? Oke, bisa dimulai dari Kak Syifa lagi. Oke. Kalau menurut aku sebenarnya sukses atau enggak itu kan tergantung sama parameter yang kita set sendiri gitu kan. Mungkin aku mau cerita sedikit lagi. Waktu SMA itu aku bisa dibilang cukup terobsesi gitu lah buat dapetin nilai tinggi. Jadi kayak pas SMA tujuan aku tuh lebih aku arahkan ke bidang akademik gitu. Dan karena kayak yang tadi aku bilang juga, pas kuliah ini aku lebih ngeset prioritas aku buat aktif berorganisasi dan nyoba hal-hal baru gitu kan. Jadi dari awal pas masuk kuliah tuh aku udah nggak lagi menargetkan bahwa kayak aku harus dapet IP 4 gitu, kayak bukannya aku nggak mau atau kayak nggak mau berusaha, tapi aku lebih mau membagi fokusku untuk yang tadi aku bilang, memperluas network, bertukar pikiran sama orang lain, belajar berorganisasi, dan mestinya kayak mengembangkan diri lebih luas lagi gitu kan. Dan kalau menurut aku sekarang sih pribadi aku ngerasa udah lumayan lebih aktif dalam hal-hal non-akademik kayak organisasi dan kepanitiaan gitu. Jadi menurut aku sih sejauh ini aku ngerasa masih on track sama target yang aku set buat diri aku sendiri, dan mudah-mudahan terus menuju sukses lah di kuliah ini. Gitu sih. Wah, keren banget sih. Jadi bisa dibilang kalau ngerasa sukses tuh kalau misalnya udah mencapai goal sendiri ya, Kak? Iya. Yeah. Actually want to kayak remind you all, kalau bener sih kalau kata Kak Syifa tuh sukses atau tidak tergantung dengan parameter yang kita set sendiri ya. Karena kita sebenarnya nggak boleh ngebandingin kesuksesan orang lain dengan kita. Maksudnya kita bisa set sebagai inspirasi, cuman ya nggak boleh untuk ngebandingin, karena jujur aja aku sering banget ngalamin ngebandingin kesuksesan aku sama kesuksesan orang lain. Kayak kita ngelatin orang lain tuh, teman-teman kita menang lomba atau ngelatin kakak kelas keterima jalur undangan atau beasiswa. Tapi kita juga perlu menyadar kalau misalnya kapasitas dan outcome semua orang itu kan berbeda-beda kan ya. Jadi daripada kalian membandingkan diri terus, kita harus juga set goal sendiri dan fokus on yourself untuk mengejar goal tersebut. Oke. Yes. Jadi kita bisa next ke jawabannya Kari. Kalau dari saya pribadi, saya itu belum, kalau menurut saya itu belum bisa merasakan kesuksesan atau kegagalan sama sekali. Kenapa? Karena pernah orang tua saya bilang bahwa
waktu saya SMA kelas 12 yang waktu itu konflik saya dan orang tua karena jurusan, mereka bilang, ayah saya bilang bahwa di umurmu yang segini kamu belum pantas untuk merasakan kesuksesan dan juga kegagalan. Ayah saya berkata seperti itu dan saya evaluasi. Oh iya ya, benar. Saya masih umur segini, masa depan saya masih panjang, masih banyak hal baru yang akan saya lakukan. Dan kalau saya berpikir sukses, saya sudah sukses, apa yang saya sudah lakukan? Apa yang selama ini saya lakukan? Apakah saya sudah bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu? Tidak. Apalagi saya masih baru masuk ke FK dan ya apa yang saya dapatkan belum ada. Jadi bisa dibilang itu kita tuh masih dalam bentuk masih belum dibentuk lah. Jadi seiring perjalanan kita misalkan di suatu fakultas kita dibentuk. Nah, ketika kita dibentuk itu adalah proses menuju goal kita. Nah, jadi teman-teman jangan merasa kayak kalian kayak saya mau sukses, tapi kalau kalian mau sukses tapi kalau tidak ada tindakan sama sekali untuk merubah sesuatu yang masih benar-benar masih belum matang menjadi matang, itu percuma. Jadi terus kegagalan. Nah, kalau untuk kegagalan sendiri, nah ini paling penting nih menurut saya, karena kebanyakan orang itu apalagi anak muda itu kalau misalkan mereka baru gagal satu udah lepas, hilang, lenyap. Itu udah hukum alam, udah biasa itu. Jadi kalau kalian merasa seperti itu, ya kalian gak akan maju-maju. Nah, saya punya tips bagaimana ini adalah sesuatu yang saya pegang sampai sekarang, bagaimana cara saya memandangi semua itu. Yang pertama, saya mempelajari tentang kayak lebih ke masa-masa. Yang pertama masa lalu. Nah, masalah itu pelajaran untuk masa sekarang dan masa depan. Nah, kita semua itu belajar dari masa lalu. Kalau nggak ada masa lalu, kita nggak bisa belajar sama sekali. Jadi apa intinya, kita belajar dari kesalahan. Kalau kita gagal di satu tempat, kita belajar apa yang membuat kita gagal. Nah, setelah itu kita lanjut ke jalan berikutnya. Nah, kita evaluasiin tadi. Nah, kita bisa jadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan juga yang kedua, masa sekarang ini adalah hal nyata yang terjadi yang dapat menghasilkan masa depan suatu saat nanti. Nah, ini saya ingin kalian lebih fokus pada masa sekarang. Karena apa? Kalian percuma memikirkan masa lalu, percuma memikirkan masa depan, percuma. Karena apa yang kalian lakukan adalah saat ini, detik ini yang adalah yang kalian lakukan. Jadi percuma kalian mengandai-andai ke depan, ke belakang, tapi yang kalian lakukan sekarang. Nah, saya ingin kalian teman-teman lebih menekankan pada masa sekarang, karena di masa sekarang adalah di mana kalian membentuk masa depan kalian suatu saat nanti. Nah, untuk masa depan, apapun hasilnya, kalian harus terima semua itu dengan lapang dada. Karena apa? Itu adalah semua hasil kerja payah kalian. Apapun yang kalian lakukan, kalian sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kompetensi kalian. Apapun yang terjadi harus kalian terima. Kalau misalkan kalian sukses, jangan sombong. Intinya itu. Kalau sukses, jangan sombong. Tetap rendah hati. Kalau kalian gagal, tetap berusaha menyerah. Fun fact saja dari saya ini, udah banyak sekali gagal, tapi pada sampai detik ini saya belum pernah menyerah. Dan saya ingin memotivasi teman-teman agar seperti itu. Wah, gila keren banget sih. Makasih banget Kani buat motivasinya ya. Kayaknya aku nggak perlu bikin konklusi lagi. Semoga Karin nanti ke depannya udah sukses ya, Kak. Sebenarnya udah sukses sih, udah keterima beasiswa loh. Masih panjang jalannya. Masih panjang. Oke, kita ke next question nih. Pertanyaan terakhir nih kayaknya nih. Oke. Jadi kita balik lagi. Kalau misalnya SMA sama kuliah itu beda banget. Nah, jadi bagaimana proses adaptasimu dari SMA ke kuliah? Bisa mulai dari Kak Syifa. Oke, jadi kalau aku sebenarnya mungkin bisa dibilang proses adaptasi aku dari SMA ke kuliah tuh agak sedikit lama. Jadi di semester 1 tuh aku beneran pas masuk kan nggak ada kenalan teman seangkatan atau cutting yang udah kenal gitu kan di dalam kampus. Dan ya selama 1 semester itu aku juga sempat ngerasa kayak belum nemu teman-teman yang emang pas gitu sama aku. Jadi selama 1 semester pertama itu bisa dibilang aku sebenarnya cukup ketinggalan banyak banget informasi. Kayak
di semester 1 tuh sebenarnya ada di ITB ada kepanitiaan yang cukup bisa dibilang bergengsi gitulah buat maba, ada namanya Wisokto, panitia wisuda Oktober gitu. Nah, katanya ini ajang yang efektif banget gitu buat nyari teman, tapi karena aku pada saat itu kurang update sama informasi-informasi gitu pas awal-awal, jadi aku ketinggalan dan akhirnya nggak join. Nah, abis selesai semester 1 tuh aku nyadar gitu kan kalau misalnya ya apa namanya, proses adaptasi aku bisa dibilang belum sukses gitu. Makanya pas masuk semester 2 sampai sekarang di tahun kedua, aku lebih memfokuskan diri buat adaptasi lagi di lingkungan kampus aku. Jadi aku lebih open buat ngikutin kegiatan-kegiatan kampus, terus lebih open buat join organisasi-organisasi gitu dan kegiatan-kegiatan non-akademik lainnya. Jadi kalau sekarang saat ini aku lebih fokus untuk mengeksplor himpunan aku sih. Kalau untuk masalah pertemanan, alhamdulillah sekarang kayak aku senang banget udah bisa ketemu sama orang-orang yang latar belakangnya benar-benar beragam banget dan cocok banget sama aku dan mereka suportif banget, jadi kayak ya udah cukup ngerasa well adapted lah saat ini. Gitu sih. Happy to hear that, Kak, udah bisa adaptasi sih. Yes. Tapi emang proses adaptasi semua orang tuh beda-beda juga sih, ada yang bisa cepet tapi ada juga bisa lama. Kayak contohnya aku, kalau adaptasi tuh susah sih, lama kan ya prosesnya. Cuman emang it takes time sih sebenarnya. Jadi ya kalau misalnya mungkin agak susah tuh, merasa sulit kayak di lingkungan baru, jangan khawatir, pasti bakal bisa kok beradaptasi, bisa melaluinya. Oke, bisa ke Kare, silahkan Kak. Oke, proses adaptasi deh sama ke ini ya. Kalau saya itu susah sekali pada awalnya itu beradaptasi dengan FK. Karena apa? Karena saya memulai ini dengan ya perasaan benci kan. Otomatis itu adalah perasaan yang sesuatu yang saya sudah bawa semenjak SMP hingga pada awal mau beasiswa itu. Jadi otomatis ada pelajaran-pelajaran yang selalu saya hindari. Padahal itu adalah pelajaran dasar untuk fakultas kedokteran. Nah, terutama biologi. Nah, saya tuh benar-benar waktu masuk FK itu, pas pelajaran, wah itu benar-benar saya nggak tahu apa-apa. Benar-benar blank, nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu harus lakuin apa, dan ya tapi itu bukan sesuatu hal yang harus saya menyerah, karena usaha saya dari awal sampai saya berada di posisi ini tidak gampang. Jadi apa yang saya lakukan, karena beasiswa yang saya dapat ini juga, ada juga kating-kating yang juga mendapatkan beasiswanya. Jadi saya langsung meminta bantuan, saya bertanya, Kak, ini gimana? Mungkin boleh bantu saya untuk pelajari ini, tipsnya untuk mempelajari ini apa? Nah, jadi banyak bertanya, banyak kita tahu, banyak mencari, banyak kita tahu. Jadi kalau kalian ingin survive, bahasanya survive untuk di kuliah, harus banyak bertanya. Orang-orang yang kurang banyak bicara, kurang banyak bertanya, mulailah untuk membiasakan diri kalian untuk banyak bertanya, karena kalau banyak bertanya kalian semakin banyak tahu. Dan pada saat itu selain bertanya, apa yang saya lakukan, saya benar-benar menanamkan prinsip ini sampai sekarang, bahwa saya harus bekerja 2 kali atau 3 kali atau 10 kali atau berapa kali pun untuk melampaui batasan yang saya miliki. Kalau orang belajar hanya orang di FK apalagi, orang belajar dari pagi sampai sore udah capek, saya habis pulang dari FK tuh langsung belajar lagi. Jadi apa yang saya lakukan sekarang itu benar-benar apa yang saya lakukan itu harus menutupi yang selama ini kecolongan. Jadi tergantung kepada kita apakah kita mau berusaha seperti apapun. Yang penting usaha kita yang kita lakukan itu pasti akan membawa hasil manis asal kita nggak menyerah. Nah, keren banget sih. Jadi mungkin kunci beradaptasinya Kare itu untuk dengan nggak menyerah, terus minta bantuan ke kakak tingkat atau teman-teman dan ngikutin prinsip baru nih. Mungkin teman-teman bisa mengikuti prinsipnya Kare ini ya.
Oke. Yuk, kita ke the next slide aja. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, sebelum masuk ke sesi Q&A ini udah banyak banget nih pertanyaannya. Kita foto dulu ya sebelum masuk ke dalam sesi Q&A-nya. Shally, silahkan countdown untuk aba-aba aja. Semuanya on cam yuk. Iya, on cam dulu, Gimana guys. nih? Gayanya gimana nih gayanya nih? Bebas. Oke, bebas. Yuk teman-teman foto, yang suka foto, ayo. Jangan Iya. malu-malu. Oke, ini aku mulai dari slide 1 ya. 1, 2, 3. Sekarang kita pindah ke slide 2. Yang belum nyalain kamera, nyalain dulu, guys. Oke. 1, 2, 3. Terus, oh my god, ini pada nggak nyalain kamera sih. Jadi slide 2 juga habis. Kita foto lagi aja, nggak apa. 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Oh, pindah lagi ke slide selanjutnya. 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Ini lucu banget, ada yang nggak nyalain kamera, tapi nggak pakai reaction thumbs up gitu. Oke. Yuk, boleh share screen lagi, Shell? Ke itunya. Oke, sekarang kita udah di sesi Q&A. Ini udah banyak banget pertanyaannya. Mungkin aku mulai ke pertanyaan pertama nih dari Gustini. Dia bilang, "Hai Kak, nama aku Gustini, saya siswa SMK. Saya punya keinginan besar untuk masuk SNMPTN. Tapi setelah melihat peluang SMK yang sedikit diterima di SNMPTN dan alumni dari sekolah saya, dan jarang masuk SNMPTN, saya jadi pesimis. Menurut Kakak, apakah saya tetap mengambil SNMPTN atau bagaimana ya Kak? Apakah ada saran yang lain?" Silakan Kak Syifa atau Kari mau jawab. Oke. Mungkin aku jawab dulu ya. Soalnya aku juga ngerasa relate banget sama pertanyaan ini karena aku kan dari sekolah swasta dan belum ada lulusan juga kebetulan tahun lalu yang ke ITB gitu kan. Dan ya aku ya siapa sih yang nggak mau keterima lewat jalur SNMPTN, udah nggak harus mikir belajar lagi, udah mulai dari bulan Februari itu benar-benar udah free, udah bisa ngapain aja gitu kan. Dan ya aku ngerti sih kayak kekhawatiran kamu buat kayak khawatir peluangnya dikit buat keterima di SNMPTN, dan sebenarnya kalau dari kitanya kan ya the best we can do adalah ya udah coba aja gitu kan, masukin aja gitu. Tapi kalau saran dari aku mungkin ya jangan terlalu berharap banyak juga gitu loh dari SNMPTN, karena jujur aja SNMPTN itu kalau menurut aku jatuhnya lebih ke kalau dapet alhamdulillah ya beruntung, berarti kalau misalnya nggak dapet ya tetap punya backup plan untuk belajar ya. Berarti kayak ya kamu harus harus pastiin bahwa kalau misalnya nggak dapet SNMPTN pun kamu siap gitu loh buat berjuang di SBMPTN atau mungkin jalur mandiri atau jalur-jalur yang lainnya gitu sih kalau dari aku. Mungkin juga saya ingin tambahkan, jadi benar sih ada beberapa, kalau menurut saya pernah saya juga tanya ke guru-guru sama orang-orang yang ngerti soal ini. Memang benar kalau misalkan kalau banyak alumni ke suatu universitas terus kita ingin tuju, itu mungkin dalam tanda kutip memudahkan kita untuk masuk juga. Tetapi buat apa, jangan jadikan itu walaupun sedikit yang masuk, jangan pesimis lah. Soalnya kalau ini kayaknya kalau dilihat dari pertanyaan ini kayaknya dia lebih fokus ke SNMPTN ya. Mungkin ya menurut saya waktu baca ini dia kayak lebih prefer ke arah situ. Tetapi seperti yang tadi Syifa bilang bahwa bisa dibilang SNMPTN itu hanya orang beruntung menurut saya. Saya pun nggak dapat waktu itu. Hanya orang beruntung pun yang dapat. Teman saya yang ranking 1, dulu apalagi kelas saya itu kelas Axel waktu itu,
Terus dia yang ranking 1, dia nggak dapat SNMPTN sama sekali loh. Kalian bayangkan, dia ranking 1 dari saya kelas 10 hingga kelas 12, tapi dia nggak dapat SNMPTN sama sekali. Nah, ternyata setelah saya telusuri, SNMPTN itu punya beberapa variabel. Nah, variabel yang biasa kita tahu itu paling nilai, kita lebih fokus ke nilai. Yang di rapot itu aja ternyata, tapi dari sananya, dari yang menseleksi itu ternyata punya variabel-variabel tertentu yang untuk kita lulus. Nah, ada teman saya satu orang, dia lulus SNMPTN satu kelas saya. Ternyata dia masuk di FKUI. Nah, apa yang dia lakukan setelah saya telusuri, ternyata kalau kalian yang masih, tips untuk kalian yang masih sekolah sekarang kelas 10 atau kelas 11, mungkin kelas 12 juga bisa, perbanyak sertifikat lomba, apalagi yang bergengsi itu. Karena itu adalah salah satu poin penting, variabel penting ketika kalian mendaftar SNMPTN. Nah, kalau kalian misalkan, teman saya itu sering sekali ikut lomba yang bergengsi, ya otomatis dia punya poin lebih dong untuk masuk. Jadi perbanyak ikut lomba untuk kelas 10-11. Kalau untuk kelas 12 mungkin kalau bisa ada ikut lomba, ikut. Kalau memang, tapi tidak lebih ditekankan karena lebih fokus belajar. Wah, oke. Thank you for your answer ya, Kak. Mungkin ini the next question nih, ada dari Gabi. Hai Kak, aku Gabi, aku mau tanya, sebenarnya apa sih yang membuat PTN itu banyak orang yang lebih unggul, dan kalau aku bisa keduanya, menurut Kakak, mending ke PTN atau PTS? Karena banyak orang yang pengen masuk PTN, pengen masuk PTS, tapi ada masalah biaya kan, Kak? Terima kasih. Gimana nih? Mungkin Kari bisa mulai dulu. Tapi apa tadi pertanyaan? Coba diringkas saja. Lupa. Katanya, karena kan banyak yang bilang kalau misalnya PTN tuh lebih unggul gitu kan. Nah, dia nanya mending ke PTN atau PTS, karena kan banyak orang yang pengen masuk ke PTS, cuman ada kendala di biaya kan, karena PTS tuh lebih mahal daripada PTN gitu. Oke. Ini sih yang salah satu stigma yang selalu beredar di anak sudah turun-temurun, bahwa masuk yang umum itu lebih baik daripada yang swasta. Tetapi menurut saya setelah saya alami di swasta, tidak seperti itu, karena setiap sekolah itu mengajarkan ya sama untuk belajar, tergantung kita mau belajar atau tidak. Dan yang kedua, faktor biaya. Nah, kalau saya sendiri dari swasta, nah untuk teman-teman kalian ketahui, kalau swasta itu banyak sekali beasiswa yang disediakan. Benar-benar banyak. Waktu saya masuk, saya kira saya cuma salah satu orang yang punya beasiswa. Dan ternyata dari universitas saya itu ternyata ada sekitar hampir 300 orang yang mendapat beasiswa, dan dari berbagai jenis beasiswa. Itu salah satu poin plus universitas swasta. Tapi tergantung dari teman-teman bagaimana cara mencarinya dari universitas. Kalau misalkan kalian cari dari swasta, kalau memikirkan biaya, cobalah untuk mencari tentang beasiswa di universitas swasta tersebut. Pasti ada yang disediakan. Wah, jadi sebenarnya berbeda stigma juga sih, karena banyak orang kira PTS tuh buatnya orang-orang kaya atau mungkin yang punya duit bisa bayar, tapi sebenarnya banyak banget opsi beasiswanya kan ya Kak? Banyak. Oke. Ke the next question nih, ada beberapa yang nanya tentang organisasi. Menurut kakak-kakak, ini soft skill apa yang perlu disiapkan untuk masuk ke dunia perkuliahan, apalagi kalau mau masuk ke organisasinya? Silakan, siapa yang mau dulu? Kak Syifa deh. Syifa. Aku boleh? Ya. Oke. Kalau menurut aku, salah satu soft skill yang paling penting banget buat apapun ya, maksudnya bukan buat organisasi doang, itu adalah skill untuk berkomunikasi, karena itu penting banget lah. Itu kayak kamu mau ngapain aja pasti kan butuh buat ngobrol sama orang, butuh buat ngelobi orang, butuh buat bridging dan lain-lain. Apalagi kalau misalnya di organisasi, menurut aku soft skill kayak komunikasi, terus teamwork, leadership juga sangat penting gitu, karena at some point kan pasti kita harus
memegang sebuah sebuah bisa dibilang jabatan gitu lah ya. Maksudnya mau itu sekarang atau mau itu nanti di kedepannya, tapi ya pasti bakal perlu dan ya penting banget menurut aku buat dipersiapin dari masa SMA sih. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya. Mungkin Kari pengen nambah kira-kira ada soft skill apa buat kuliah gitu? Percaya diri. Karena tidak semua orang bisa percaya diri. Percaya diri itu paling penting menurut saya. Yes, bener-bener banget. Oke, kita ke next question. Ini kayaknya buat Kak Syifa nih. Dari Amanda, dia bilang dari salah satu sekolah swasta internasional. Dan dari tadi dia dengerin kalau misalnya dia banyak kesamaan dengan Kak Syifa. SMA-nya swasta internasional sampai jiwa ambis dan keinginan untuk masuk PTN. Pertanyaannya, sekarang aku kan juga ikut bimbel, tapi di sekolah aku fisika hanya setahun. Jadi tidak dalam SMA negeri. Tidak sedalam SMA negeri. Di bimbel aku ngerasa ketinggalan di pelajaran fisika karena ini. Kira-kira gimana ya Kak cara untuk mengejar hal tersebut seperti Kakak dengan matkul biologi? Oke. Kalau menurut aku ya, ini kalau menurut aku kalau untuk belajar itu mungkin aku sharing dikit kayak cara aku belajar aja kali ya. Kalau cara aku belajar itu sebenarnya yang paling pertama yang biasanya aku lakuin adalah aku coba sebisa mungkin buat memahami materinya itu sendiri dulu sih. Jadi kayak aku sebelum ngerjain latihan soal gitu, aku sebisa mungkin sih beneran paham dulu sama materinya. Kalau misalnya di bimbel, kalau misalnya dari sekolah doang belum paham, terus di bimbel doang belum paham, ya nyampe rumah aku cari-cari sumber lain sendiri juga, kayak misalnya nonton di YouTube atau baca-baca sumber-sumber dari internet lain juga tentang materi yang aku pelajarin. Nah, aku sih ngerasa kalau misalnya aku udah berhasil mahamin si materinya ini, begitu ngerjain latihan soal itu jadi jauh lebih gampang gitu loh, daripada ketimbang aku ngerjain latihan soal terus baru mencoba memahami materi dari hasil latihan soal yang aku kerjain itu. Kayak itu menurut aku lebih susah. Dan mungkin aku juga sering banyak nanya sih, kalau misalnya ada yang nggak ngerti, aku pasti bakal nanya ke orang yang udah lebih ngerti daripada aku, dan menurut aku cara ngejelasinnya enak gitu loh, gampang dimengerti gitu. Jadi ya gitulah, banyak nanya aja, jangan takut nanya sama orang, dan coba buat pahamin materi aja sebisa kamu. Oke. Kalau mau nanya-nanya sama aku juga nggak apa-apa sih. Tentang fisika kayak masih banyak inget. Kak Syifa masukin aja Instagramnya Kak. Oh, boleh. Ada di CDM tuh kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya. Kari kalau mau masukin Instagramnya juga silahkan. Oke, jadi semoga Amanda terjawab ya jawabannya, dan semangat belajar fisika ya. Iya. Nah, ini next question dari Benedikta Nasya. Hai Kak, nama saya Benedikta Nasya, saya siswa SMA kelas 11 dan saya sudah tahu mau masuk jurusan apa dan tahu prospek kerjanya, tapi orang tua tidak mendukung karena suatu hal yang tidak rasional. Kira-kira bagaimana cara meyakinkan orang tua ya Kak? Kak Reda ngangguk-ngangguk nih. Saya udah tebak ini pertanyaan ini pasti keluar. Karena apa? Untuk kalian tahu, saya akan memberi contoh biar dia juga termotivasi, karena pada saat saya ikut beasiswa kedokteran yang saat ini saya lakukan, saya tidak memberitahukan sama sekali kepada orang tua saya, tidak sama sekali. Sampai pada akhirnya saya tembus sampai ke Jakarta, baru saya kasih tahu pada saat itu. Jadi kesannya gimana? Ketika orang tua tidak menyetujui apa yang kita inginkan, yang saya pelajari dari pengalaman yang saya lakukan adalah tunjukkan kepada orang tua bahwa hal yang kita lakukan saat ini adalah memang potensi kita
apa yang kita lakukan saat ini memang adalah masa depan kita. Jadi walaupun saya juga waktu itu dibilang ditolak karena memiliki alasan yang sangat-sangat tidak jelas menurut saya, karena tapi di situ saya langsung berpikir saya akan membuktikan suatu saat nanti bahwa saya bisa, dan ketika bisa akan membuka mata hati dari orang tua saya, dan pada akhirnya terjadi. Ketika saya lulus, saya waktu itu saya dengar kelulusan, saya tidak di rumah, saya pulang, langsung saya bilang kalau orang tua saya lulus sampai ke Jakarta. Wah, langsung mereka kayak tiba-tiba ada mujizat, langsung benar-benar mendukung saya pada saat itu. Jadi tips saya adalah menunjukkan keahlianmu di dalam bidang itu. Tunjukkan kepada orang tuamu bagaimana kamu melakukan itu. Jangan menyerah. Keren sih jawabannya. Oke, kita ke the next question nih. Dari mana ya? Oh, dari nih. Kan ini dari banyak nanya nih, trik untuk belajar ujian masuk PTN tuh gimana tuh? Mungkin dari Kak Syifa, Karya juga belajar sih dari buat PTN. Yuk, silahkan dua-duanya. Tips buat belajar buat masuk PTN. Oke, kalau jujur banyakin latihan soal, karena emang latihan soal itu ngebantu banget buat, apalagi yang buat kayak tes pelajaran-pelajaran akademik ya, kayak kalau misalnya fisika, kimia, matematika, biologi itu emang kalau menurut aku mau nggak mau harus banyak-banyak latihan soal, karena emang rata-rata tipe soalnya tuh nggak jauh beda gitu dari tahun ke tahun. Tapi sekarang tuh aku nggak tahu sih masih ada nggak sih itu pelajaran akademiknya di UTBK. Soalnya setahu aku yang tahun ini nggak ada ya. Ada yang tahu nggak? Kurang tahu sih kayaknya. Kurang tahu deh kalau itu. Wah, ya pokoknya kalau misalnya masih ada pelajaran akademiknya, ya sebenarnya tips aku sih banyak-banyak latihan soal aja sih gitu. Latihan soal ya. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Naila. Dia bilang dia tuh masih kelas 9 dan kira-kira persiapan apa sih yang bisa dia lakuin dari sekarang untuk memilih kuliah? Siapa duluan? Duluan aja nih. Oke. Masih kelas 9 ya. Wah, dia masih kelas 9 tapi udah mikir kan. Nah, ini ya, panjang sekali ya. Untuk Ade Naila, jadi kamu kan masih kelas 9 nih. Terus kelas 9 kan juga ikut ujian nasional. Menurut Kare itu, kamu itu mending fokus dulu dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tetapi kamu juga mulai dari kelas 9 itu kamu harus menyadari kamu tuh senangnya apa, kamu sukanya apa, karena dari hal yang kita suka itu akan memicu potensi yang kita miliki. Contoh Kare sendiri, Kare itu orangnya itu sudah mengetahui beberapa yang sesuatu potensi yang Kare miliki, bahwa misalkan Kare itu orangnya itu cerewet, orangnya itu suka ganggu-ganggu orang, suka penting iseng-iseng lah, penting suka banyak bicara. Nah, tetapi walaupun cerewet, ternyata cerewet itu potensi loh teman-teman. Karena apa? Karena selama ini saya lihat bahwa orang cerewet itu orang yang banyak bicara dan orang yang tidak takut dia tuh tidak tahu malu sama sekali, Pak. Nah, kita bukan menstigma bahwa kita memikirkan bahwa orang cerewet itu, wah itu kelakuan yang jelek atau yang bagus. Tapi kita harus berpikir bahwa ternyata dari sesuatu yang kita pikir jelek itu ternyata membangun potensi. Jadi untuk Ade Naila, untuk sekarang lebih fokus ke sekolah dulu, tetapi kalau misalkan lagi senang sesuatu, dalami itu. Terus sampai nanti di SMA. Aku mau nambahin dikit mungkin, Bel. Kalau bisa sekarang tuh coba ikutin hal-hal baru sebanyak mungkin gitu, biar kamu juga tahu kayak kamu sukanya tuh sebenarnya apa gitu. Kalau misalnya aku dulu, aku juga sempet
kayak pas masih kelas 9 10 gitu aku sempat ikut lomba debat, sempat ikut MUN, sempat ikut lomba matematika yang kayak range-nya tuh jauh gitu. Jadi kayak dari situ aku tahu hal apa yang aku suka dan hal apa yang aku gak suka gitu. Jadi kayak, nah abis itu baru kan kelihatan gitu, lebih mengerucut sebenarnya minat kamu tuh apa gitu kan. Tenang kok, Dek, jalanmu masih panjang. Panjang kok, santai-santai. Masih panjang, jangan terlalu mikirkan. Oke. Jadi mungkin kita ke pertanyaan terakhir ya. I think ini ada pertanyaan yang dari beberapa orang nih. Banyak yang masih ngerasa overstressing atau mungkin overplanning masa depannya gitu. Jadi untuk Kak Syifa sama Kare itu saat SMA tuh pernah nggak sih di masa itu kayak takut akan masa depan, takut nggak dapat kuliah, atau takut ujian, atau mungkin ada yang ngerasa terlalu merencanakan masa depannya. Bagaimana caranya kakak-kakak pada ngatasinya gitu? Siapa dulu? Siapa duluan nih? Syifa dulu ya. Syifa dulu deh. Wah, pikir dulu nih. Oh ya udah. Jadi overplan, kita terlalu berpikir terlalu jauh ya, terlalu jauh ke depan sehingga mengganggu yang ini. Ini contoh sesuatu yang memang banyak. Ini yang tanya banyak ya tadi, Bel, tentang iya, banyak nanya, banyak ya, banyak kan, banyak overstressing juga sih, kayak mikir karena itu tadi ada salah satu slide yang saya bilang tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Nah, di situ saya lebih menekankan bahwa kita boleh memikirkan tentang masa depan kita. Kita boleh mengandai-andai, boleh berimajinasi, tetapi untuk sekarang ini kalian harus bisa, apalagi kalian yang anak-anak SMA, harus bisa menentukan prioritas yang harus kalian lakukan. Saya tidak melarang kalian, saya mau kuliah ini, tapi untuk mengatasi overnya, tentukan prioritas. Karena dari situlah kalian bisa mengatasi nanti aduh pusing, ini mau kuliah apa besok, ini gimana, nanti gimana. Nah, itu tekankan bahwa prioritas itu penting, karena ketika kalian sudah terbiasa membentuk prioritas sejak kalian SMA, nanti di kuliah pun kalian akan dipermudah. Itu benar-benar sangat bermanfaat kalau kalian sudah bisa menentukan prioritas mana yang harus kalian lakukan, dan mana yang harus kalian tinggalkan, dan mana yang harus kalian tunda dulu. Oke. Syifa, silakan menambahkan. Oke, boleh. Kalau dari aku sebenarnya iya bener, aku juga setuju sama apa yang Ray bilang tadi. Terus mungkin aku nambahin dikit, mungkin kalau misalnya supaya kita ngerasa nggak terlalu khawatir, mungkin bisa juga kita bikin backup plan gitu loh. Jadi mungkin kita punya satu tujuan yang kayak beneran pengen banget, tapi jangan cuma itu doang, dan jangan jangan cuma ngandelin itu doang gitu loh. Nanti kayak jangan sampai kalau misalnya nanti ya nggak tercapai yang tujuan utamanya ini, jangan sampai kita abis itu nggak tahu mau ngapain, kayak ya udah jadi semuanya hilang. Padahal sebenarnya kan enggak gitu kan, padahal sebenarnya kan masih ada hal-hal lain yang bisa kita lakuin walaupun nggak dengan cara yang tadi gitu kan. Jadi udah itu aja dari aku. Oke. Iya nih, ada yang bilang harus punya plan A sampai plan Z ya, Kak? Iya, benar. Jadi benar-benar harus menyiapkan opsi-opsi lain juga. Oke, I think that sums up the Q&A session. Mohon maaf karena nggak semua pertanyaannya bisa terjawab. So, mungkin bisa ke next slide-nya. Ke next slide. Nah, oke. Jadi sebelum kita menutup acara, kita pengen infoin aja kalau misalnya kita tuh ada membership di Become More Indonesia. Jadi itu adalah komunitas di mana kita menjadi wadah pertemuan antara pemuda untuk mengembangkan diri. Ini tuh dikhususkan untuk anak SMP dan anak SMA, dan bahkan kuliah juga bisa daftar sih. Dan di sini kalian bisa dapat koneksi dengan anak muda lainnya, ketemu teman baru, diskusi, dapat rekomendasi kegiatan luar Become More, dapat diskon untuk acara di Become More, dan juga lastly bisa ada acara
akses eksklusif untuk members. So yes, we have exclusive activities, dan di situ kita ada pertemuan, diskusi, dan workshop khusus para members, yaitu namanya Connect More. Jadi jangan lupa untuk daftar, jadi ini cukup mudah kok, cuman perlu isi link di bio-nya aja di Instagram Become More, dan tinggal menunggu email konfirmasi dan link join group membership Become More. Setelah itu nanti kalian bisa masuk ke dalam grupnya dan kenalan sama teman-teman lainnya. Oke, jadi kita udah sampai ke ujung acara. Sebelumnya aku ingin terima kasih sebesar-besarnya untuk para peserta yang udah nonton dari awal sampai akhir, maupun dari Zoom atau dari live stream kita. Jadi aku ingin juga berterima kasih ke Kare dan Kak Syifa yang udah menjadi speaker kami. Mungkin some last words dari Kak Syifa sama Kare? Pesan terakhir gitu buat kita semua. Mungkin tadi kalau ada yang perhatikan, ada satu kata yang benar-benar saya sering bilang dari awal sampai akhir. Kalau ada yang tahu, ada nggak? Benar-benar saya ngomong itu satu kata itu dari awal sampai akhir. Ya ada ya? Coba guys, di kolom chat silakan. Tahu nggak? Satu kata yang benar-benar saya tekankan dari awal. Ya ada ya? Oh ya udah. Satu-satunya hal yang selalu tekankan kepada teman saya, kepada siapapun, jangan menyerah sama sekali. Jangan. Kalau kamu menyerah, terus siapa lagi yang membangun masa depan kalian? Itu. Nah. Good luck untuk semuanya. Pasti bisa. Jangan nyerah, intinya itu. Oke, mungkin sekarang Kak Syifa, pesan terakhir Kak. Mungkin kalau dari aku, ini aja sih. Jangan pernah takut buat nyoba hal baru. Jangan pernah terlalu takut gagal buat mimpi, buat nyoba hal baru, dan buat punya tujuan. Udah, itu aja. Oke, ya. Terima kasih semua yang udah berpartisipasi dalam acara hari ini, dan semoga udah bisa mendapat informasi dan insight baru dan yang bermanfaat ya. Aku minta maaf kalau misalnya ada salah bicara, dan we hope to see you soon in future events. Thank you all. You may leave the room. Bye everybody. Terima kasih. Thank you. Thank you. Terima kasih semua. Oke, udah mulai nih.